Okay. Firstly, I would like to appreciate to Professor Huang as the speaker, then sharing your knowledge and your time for you to talk here in Indonesian surgeons. Thank you very much. I appreciate for your time for sharing to us. Then allow me to talk in Indonesian to our surgeons. Oke, jadi untuk para anggota PBI dan mungkin ada yang non PBI, para ahli bedah apapun, ya selamat datang dan selamat bertemu untuk pertama kalinya di PBI webinar. Oh, this is the first time our make the webinar for BBI atau Indonesian Society of Endolaparoscopic Surgeons. So even though we try after this, maybe after 2 weeks or 1 month after this webinar. Jadi untuk para teman-teman sekalian, para teman sejawat, para senior maupun para ahli bedah, jadi laparoscopic surgery pada COVID area ini memang semula menjadi dilema. Tetapi pada akhirnya ada beberapa kita mulai termasuk selain saya juga Dr. Barlian dan Dr. Reno melakukan bagaimana caranya untuk aerosol management. So aerosol management saya kira itu penting untuk how to manage the surgical smoke during our operation in laparoscopic. Ya, itu yang kita harus nanti kita akan lihat bagaimana presentasi dari Dr. Barlian maupun Dr. Reno nanti. Di samping itu juga nanti mungkin ada sedikit mengenai bagaimana kalau open surgery juga kita memakai suatu suction sehingga mengurangi surgical smoke. Itu yang paling penting. Dan kita try to find the safest way for surgery in laparoscopic surgery actually. Saya kira itu. Dan again, thank you for Professor Wayne Huang. Saya harus perkenalkan, I will introduce you to our surgeons that you are the Professor of Surgery in all round, right? All round? In Taiwan? Yeah, in Taiwan. And you are the president of the IRCAD Taiwan, right? Yes. Okay. Yes. Demikian, oke, saya kira perkenalan juga untuk pembicara nomor 1 mungkin saya kira diberikan kepada Dr. Barlian ya. Ya, boleh. Nanti sebentar, Bang. Ngomong aja dulu yang lain. Oke, kalau gitu. Cerita dulu buat apa kita bikin ini. Oke, jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita membuat webinar ini adalah untuk suatu solusi bagaimana dalam masa COVID ini kita masih tetap bisa melakukan operasi. Dan operasi yang aman tentunya terhadap surgical smoke atau terhadap aerosol. Karena dahulu kan sering disebutkan sebaiknya ditunda operasi laparoskopik dan menjadi open. Itu pun hanya untuk yang emergency. Tetapi kalau ternyata sesudah dicoba demikian rupa ternyata dengan walaupun laparoscopic surgery tapi dengan aerosol management yang baik, bagaimana how to evacuate surgical smoke dengan baik, ya tentunya masih bisa kita lakukan walaupun itu appendix misalnya katakan, yang mungkin tidak emergency, tetapi kita juga dengan personal protection equipment yang cukup memadai dan kemudian dengan memang diutamakan kasus yang emergency, tetapi as long as we can try to do the good smoke evacuation, surgical smoke evacuation, dan kita juga memakai APD atau personal protective equipment yang baik, saya kira itu bisa jalan. Demikian saya kira para dokter sekalian, dan saya kira mungkin sudah bisa mulai ya Dr. Barlian. Ya. Yang ini tolong di-tweet. Nah, saya kira semua sudah tahu siapa Dr. Barlian dan Dr. Reno sebagai pembicara. Dan
Dr. Barlian ini sebagai Wakil Ketua PBI, juga sebagai Direktur dari Rumah Sakit Gading Pluit. So, Professor Huang, I just want to introduce the speakers. The first is Dr. Barlian. He is the Vice President of Indonesian Society, and then also the Director of Gading Pluit Hospital. And also he is the President of Indonesian Hernia Society. That's Dr. Barlian Suteja. And the other speaker is Dr. Reno Rudiman. He is the Senior Digestive Surgeon also from Bandung. Bandung is a city near Jakarta, around 120 kilometers from Jakarta, the capital of province of West Java. And Dr. Reno also the president of the Indonesian Metabolic and Bariatric Surgery Association, and then also one of the coordinator in Indonesian Society of Endolaparoscopic Surgeons. I think it's enough to introduce them. So, how about Dr. Barlian? If you can talk, please, you first. Okay. Ada? Suaranya apa? So good afternoon, everybody. Especially to Professor Win Huang. Thank you very much for your time to join with us in this first seminar of our society. And please allow me to talk in Indonesian, Professor Huang, yeah, because our audience is mostly only you, I think, speak Indonesian. Okay. What I want to talk is about the minimally invasive surgery in COVID-19 pandemic and new normal situation. Slide. So, seperti yang kita ketahui semua ya, pandemik ini setelah outbreak pada tanggal 30 Januari sudah dinyatakan sebagai satu global public health emergency. Ya, itu menjadi satu pandemik dunia. Dan di Indonesia kita kena dampak juga sama dengan di tempat lain, walaupun masih belakangan dibanding dengan situasi di China yang bermula pada Desember. Slide. Nah, ini update tadi jam 2 malam, jam 2 pagi, ya, bahwa di dunia sekarang kasusnya sudah ada 8.591.700 sekian, dengan kematian kira-kira 458 atau hampir mendekati 500 bentar lagi. Tapi yang recover juga yang baik adalah sampai 3 juta lebih. Jadi hampir sepertiganya bisa sembuh daripada yang terkena coronavirus 19 ini. Slide. Nah, bagaimana di Asia? Kita lihat Taiwan tidak termasuk di dalam gambar itu, ya, udah kayaknya sih udah diabaikan karena menurut Profesor Huang cuma 3 dalam beberapa hari belakangan ini cuma 3 kasus, sedangkan di kita slide berikutnya, ya lihat di kita masih seluruhnya 43.803 pasien dan setiap hari masih bertambah lebih kurang lebih dari 1.000 orang, ya, jadi masih bertambah. Nah, apakah hal itu dikarenakan oleh memang bertambah atau hanya diperiksanya lebih banyak mungkin sehingga ditemukan lebih banyak, ya. Namun situasi yang kita lihat sekarang di Indonesia tidak seperti paranoid seperti pada awal dan
itu juga social distancing-nya sudah dicabut di banyak tempat, termasuk Jakarta. Sejak tanggal 18 kita tidak lagi masuk di dalam ketentuan yang harus social distancing. Jadi masuk ke era namanya new normal. Slide. Nah, kenapa kita pada awalnya sangat-sangat khawatir dengan COVID-19, di samping dengan penularan yang luar biasa, juga pada pasien-pasien yang tidak diketahui dia dalam inkubasi COVID-19 dan dilakukan tindakan operasi, ini kasus yang ada di Wuhan, ternyata post operasi terjadi banyak sekali komplikasi pada mereka. Jadi lebih dari 24% terjadi komplikasi. Dan kalau mereka mendapatkan respirator, 50% diantaranya meninggal. Dan operasi-operasinya bukan yang besar juga, campur, ada appendix, ada fraktur, dan lain-lain. Nah, hal ini menjadi alarm bagi seluruh dunia, sehingga timbullah rekomendasi-rekomendasi dari berbagai perhimpunan-perhimpunan dunia. Slide. Ya, dan di kita juga sejak awal di Indonesia itu kita coba mengikuti rekomendasi-rekomendasi dari dunia luar, yaitu melakukan hanya operasi-operasi yang emergency, termasuk juga dalam hal ini obstetri atau juga yang melahirkan, dan juga kasus-kasus onkologi yang tidak bisa ditunda karena akan terjadi perburukan. Nah, jadi kasus-kasus yang direkomendasikan untuk dipospon atau ditunda itu tergantung daripada ketersediaan daripada medical personal, kesediaan daripada APD di rumah sakit tersebut, dan juga fasilitas untuk melakukan penanganan daripada COVID pasien. Kalau itu semuanya longgar, artinya tidak banyak pasien yang masuk ke tempat itu, bisa dilakukan lebih longgar juga operasi-operasi yang dilakukan sehari-harinya. Slide. Nah, ini salah satu rekomendasi dari di Inggris, di mana grup daripada perhimpunan di mereka sangat awal, yaitu pada bulan 27 Maret, Maret, sudah mengeluarkan rekomendasi ini. Sehingga di seluruh dunia hampir mengikuti rekomendasi ini, antara lain bahwa operasi hanya untuk emergency surgery dan lain-lain, bagaimana kamar operasi harus ditata, bagaimana yang namanya operasi yang laparoskopi harus dihindari pada saat itu, karena diduga bahwa terjadi lebih banyak surgical smoke atau penanganan daripada smoke itu lebih sulit dibanding dengan operasi yang open. Sehingga rekomendasinya pada appendicitis yang tidak sangat buruk, ya bisa konservatif atau open. Polycystis juga sama. Ya. Nah, kalau PPI artinya APD ya dianjurkan dari sejak awal harus yang lengkap kamar operasi. Hal yang sama juga untuk tindakan endoskopi yang memang itu kena dampak aerosolnya lebih tinggi daripada yang kita sebagai ahli bedah di bagian bawah. Slide. Nah, namun demikian itu juga 1 bulan kemudian lah, ada respon daripada kelompok di Eropa, yaitu dari EAES juga. Mereka mengeluarkan satu rekomendasi yang berbeda dengan yang tadi, yaitu bahwa laparoskopi diperkirakan secara potensial lebih diunggulkan, lebih diminati untuk dikerjakan, karena smoke evakuasi sistemnya bisa dilakukan dengan lebih bagus dan juga dengan biaya yang murah. Ya, mungkin nanti Dr. Reno akan tunjukkan bagaimana merancang
evakuasi daripada smoke itu yang terjadi terutama waktu laparoskopi kan banyak CO2, kalau itu kebetulan ada virus dari COVID juga ikut di dalam smoke tadi, masuk ke dalam sistem di ruangan operasi kalau dia tidak dilakukan penanganan yang baik. Nah, setelah adanya rekomendasi atau publikasi ini, barulah di dunia banyak perubahan dalam sikap mengenai minimal invasive surgery. Slide. Nah, jadi implementasinya untuk di Indonesia, yaitulah pada awal daripada COVID-19 pandemi, kita direkomendasikan untuk tidak melakukan laparoskopi prosedur, ya, dan kita memulai lagi sejak adanya publikasi tersebut dari Annal Surgery, ya, yang dimuat di situ adalah low cost, safe dan efektif metode untuk smoke evakuasi. Nah, hal ini membantu untuk keyakinan kita untuk bisa melakukan laparoskopi kembali, ya. Slide. Nah, kita berdiskusi di ELSA pada saat itu bagaimana untuk bisa mengadop situasi di negara-negara Asia Pasifik untuk melakukan minimal invasive surgery. Karena beda-beda tempat, beda-beda situasi, sehingga tidak gampang membuat satu rekomendasi. Tapi diusahakan dan ternyata bisa dipublikasi satu yang disebut Centered Approach in Asia untuk laparoskopi dan laparoscopic surgery. Ya. Nah, situasi tergantung bagaimana penyebaran dan juga sudahnya recovery daripada fase pandemik. Misalnya di Taiwan itu sudah kembali normal, sedangkan di kita masih ada di tempat-tempat tertentu yang sangat bagus, tidak ada kena COVID, tapi di lain tempat masih struggle dengan COVID-19 ini. Slide. Nah, jadi direkomendasikan di situ bahwa kita harus mengkaji situasi-situasi di tempat untuk membuat rekomendasi yang sesuai dengan local resource, ya, human resource-nya, fasilitasnya dan lain-lain, ya. Nah, bahwa itu walaupun ada peraturan dari Departemen Kesehatan dan lain-lain, tapi itu tidak bisa kita generalisasi. Jadi tergantung situasi di tempat. Kita mesti mengadap dengan situasi tersebut, ya. Karena ada daerah yang seperti tadi dikatakan sudah hampir bebas daripada penyebaran COVID, ada yang masih dalam situasi yang membahayakan. Slide. Ini adalah rekomendasi yang diajukan oleh ELSA, yaitu membagi situasi-situasi itu dalam beberapa kriteria. Kriteria yang paling dipakai di situ adalah penyebaran daripada COVID tersebut. Jadi ada penyebaran yang tinggi, ya itu mesti kita hati-hati sehingga masih masuk dalam zona merah. Di Indonesia pun kita menggunakan istilah zona merah untuk daerah di mana masih padat dengan jumlah COVID atau pasien COVID, dan orange lebih ringan dan akhirnya hijau, ya. Nah, pada yang kolom yang pandemic state-nya aktif community spread, artinya penyebaran yang masih sangat aktif, itu ada faktor lain yang mempengaruhi bagaimana kita menghandle pasien kita di rumah sakit, yaitu apakah ICU kita sudah terutilisasi atau dipakai dengan maksimal atau masih banyak yang bisa kita gunakan. Jadi kebanyakan kalau aktif spread pasti ICU-nya juga udah kebanyakan pasien, sehingga hanya dianjurkan operasi yang sangat terbatas untuk emergency onkologi, ya, yang
notabene tidak membutuhkan ICU. Ya. Nah, seperti bariatric surgery itu kadang-kadang kita membutuhkan ICU sehingga jangan dilakukan dulu saat ini. Ya. Tapi kalau ICU-nya longgar dan orangnya cukup, situasinya fasilitas rumah sakit cukup, biasanya udah bisa dilakukan, tapi tunggu mungkin situasi yang lebih baik, ya. Nah, balik lagi ke yang tadi. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita operasi pada saat yang sangat aktif community spread, artinya pasiennya masih banyak yang kena COVID atau juga di daerah situ banyak COVID, kita harus hati-hati. Batasi operasi, batasi praktek dan lain-lain, ya. Dan harus diingat bahwa pasien-pasien yang datang itu harus diperiksa untuk tahu bahwa mereka bebas COVID. Hal ini sangat sulit karena sampai sekarang tidak ada cara pemeriksaan tunggal yang bisa mengesampingkan COVID dengan kepastian yang 100%. Swab juga ada false negatifnya. Ground glass fenomen dari CT scan paru juga ada. Apalagi rapid test itu juga kurang ada kepastian. Simptom kadang-kadang mirip dengan simptom lain. Sehingga kalau toh dioperasi, pasien-pasien itu kita harus anggap mereka itu ada COVID. Walaupun mereka tidak ada. Ya, sehingga kita di kamar operasi harus dilengkapi dengan APD yang lengkap atau level 3. Ya, itu mutlak. Dan situasi di kamar operasi juga harus dibikin demikian supaya tidak ada penularan untuk ahli bedahnya atau yang lebih penting adalah personal di kamar operasi. Nah, kalau situasi sudah menjadi lebih baik, artinya udah ada limited, artinya udah tinggal sedikit aja pasien yang kena COVID dan yang masuk ke rumah sakit, itu bisa lebih longgar. Artinya kita bisa lebih melakukan operasi yang lain-lain, termasuk laparoskopi, appendektomi, atau yang biasa kita lakukan. Memang jumlah tidak boleh lebih banyak, karena kita siap-siap toh, siapa tahu ada outbreak yang berikutnya. Nah, lanjut lagi ke situasi yang lebih baik kalau itu hanya isolated. Jadi kalau isolated cuma kadang-kadang ada, satu lagi kalau yang di green hampir tidak ada. Seperti halnya di Taiwan, di Vietnam, mereka sudah masuk ke green situation. Slide yang bawahnya. Nah, untuk itu bahwa kapan sih kita sebetulnya untuk bisa membuka kembali kita punya services, ya, kembali ke normal. Jadi kita lihat di gambar yang ini yang paling bawah, reopening strateginya bagaimana. Kalau masih merah jangan, ya. Kalau masih kuning hati-hati. Jadi masih batasilah yang ke operasi-operasi yang kita perlukan benar-benar. Kalau yang di situasi yang hanya isolated, sedikit kali itu udah boleh di surgery dan lain-lain, hampir normal. Dan yang terakhir itu kembali yang normal situasi kalau tidak ada lagi kasus-kasus COVID di sekitar kita. Slide. Nah, secara umum ya itu direkomendasikan bahwa di kamar operasi sebaiknya ada negative pressure. Kalau tidak ada, bisa dilakukan dengan penambahan daripada exhaust, ya. Dan itu ditempatkan kamar operasi di tempat yang tidak bersentuhan dengan yang lain, artinya keluar masuknya ke kamar operasi itu tidak melewati yang lain, ya. Dan semua lengkap APD seperti yang terlihat di sini, itu biasa, kita sudah pada tahu semua saya kira, ya. Dan kalau memungkinkan kita tidak lakukan full narkose tapi regional atau lokal anestesi. Memungkinkan. Ya, slide. Nah, kembali sekarang kita bicara mengenai minimal invasive surgery. Kalau kita lakukan, banyak hal yang kita harus perhatikan. Jadi tujuannya hampir semua adalah menghindari atau mengurangi terjadinya aerosol atau smoke, surgical smoke atau plum, ya. Jadi ini
penting pertama kita pikirkan bahwa pemasangan trokar haruslah tepat, jangan sayatan terlalu besar bocor dari situ, akan celaka. Jadi itu harus dipikirkan, ya. Dan juga daripada kalau sampai terjadi bocor, buru-buru ditutup dengan jahitan. Itu penting sekali, ya. Pakai jepitan kurang biasanya, jadi harus dengan jahitan supaya betul-betul terisolir, ya. Itu pemasangan trokar. Slide. Lanjutnya pneumoperitoneum. Jadi kita biasanya kan sudah sangat tahu persis dengan pneumoperitoneum bagaimana untuk mem-create-nya. Nah, pada orang-orang yang dicurigai atau pada saat kita ada COVID sekarang, sebaiknya itu namanya pressure-nya ditahan serendah mungkin supaya tidak ada tekanan yang keluar melalui lubang-lubang insisi, ya. Nah, dan waktu evakuasi daripada waktu dicabut trokar, sebelumnya dicabut itu harus dikeluarkan dulu seluruh gas yang ada di perut, ya, sampai dia bersih, baru kita boleh keluarkan spesimen dan boleh kita keluarkan baru kita cabut trokar, ya, oke. Dan kita harus gunakan sebaiknya trokar yang disposable pada saat COVID ini, karena kemungkinan adanya kolonisasi daripada virus di trokar itu belum bisa dikesampingkan, ya. Nah, penting dalam hal ini kalau kita pakai insuflator, kita memasukkan CO2 ke dalam rongga perut. Nah, itu waktu kita mau melepas daripada perut, itu insuflator nggak boleh dimatiin dulu supaya tidak ada reflux, karena ada sebagian daripada insuflator itu tidak ada security device untuk bisa menahan udara atau CO2 balik ke insuflator. Itu mesti kita perhatikan. Jadi biarkan jalan dulu sampai dicabut, nanti gas CO2-nya keluar, tidak ada masalah, baru kita tutup untuk insuflatornya. Oke, slide. Nah, bagaimana untuk mengurangi pelam? Nanti Dr. Reno akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi pada intinya kita harus mencoba mengurangi pembakaran, karena pelam itu atau surgical smoke kebanyakan timbul karena panas. Ya, jadi jaringan yang dibakar, kan kata Dokter Erawan seringkali enak itu ngisep seperti bau sate, gitu ya. Nah, nantinya itu jadi masalah karena sate dengan virus itu di situ. Oke, nah itu sebaiknya dilakukan dengan cermat. Jadi kalau ada bleeding harus disuction, jangan sampai di situ ikut terbakar membuat satu surgical pelam atau smoke. Oke, slide. Nah, lanjutnya adalah smoke evacuation. Saya tidak bicara banyak. Silakan nanti Dr. Reno yang memberikan penjelasan. Ya, memang pada intinya ada smoke evakuasi sistem yang mahal yang sudah memang jadi di pabrik. Tapi saat ini untuk membeli yang alat-alat ini memang agak sulit karena banyak tempat menggunakan. Kita jadi turunlah ke DIY atau jadi do it yourself, ya. Jadi kita buat sistem yang mana juga aman, murah dan bisa digunakan di setiap tempat. Slide. Nah, yang terakhir yang kita pikirkan adalah instrumen. Jadi kita juga harus perhatikan instrumen, ya, yang tidak bukan tertular, jadi virus-virus bisa nempel di sana kalau kita cuci tidak baik, ya. Nah, itu harus sangat diperhatikan dan jangan langsung nanti digunakan lagi 1 jam setelah kita operasi yang suspek ada COVID, ya. Nah, dan juga kita harus hati-hati bahwa itu bisa kalau instrumen kena tangan kita, ya, bahwa instrumen yang tajam kita harus hati-hati. Jadi dianjurkan sebetulnya di depan jangan kita lakukan dalam keadaan sito.
Ya, jangan malam-malam kalau kita udah agak ngantuk bisa lebih celaka nanti kitanya. Oke? Dan dianjurkan kalau bisa jangan pakai drain karena drain bisa mengeluarkan virus juga dari situ. Kalau pada orang yang COVID atau dicurigai COVID. Slide. Nah, sekarang kita dalam situasi new normal. Apa sih artinya new normal? Sebetulnya kita maunya balik ke normal life. Tapi tidak ada lagi normal life saya kira. Karena kita dikelilingi terus-terusan dengan COVID virus ini. Ya. Nah, sehingga kita dibatasi oleh health protocol. Slide. Ya, jadi bedanya cuma ini, karena itu kemarin baru keluar dari Dr. Terawan itu sebagai Menkes mengeluarkan satu peraturan ya bahwa untuk publik dan semua fasilitas umum diharuskan ABCD guna untuk mengurangi penyebaran dan juga bagaimana penanggulangan lebih cepat terhadap COVID tersebut. Ya, itu baru kemarin dikeluarkan. Dan kalau di rumah sakit tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi tetaplah kita seperti situasi yang sebelumnya. Tetap mesti pakai APD lengkap pada tiap operasi, ya, karena sekali lagi kita tidak bisa membedakan pasien itu COVID atau bukan, karena pemeriksaan yang saat ini belum bisa sempurna, terutama yang emergency, sangat sulit untuk dibedakan. Slide. Ya, jadi konklusinya bahwa COVID-19 pandemi adalah memberikan dampak yang negatif sangat besar untuk masyarakat kita di dunia. Tidak hanya karena healthcare system yang terpengaruh, tapi seluruh aspek daripada kehidupan. Ya, nah untuk bedah itu harus diadaptasikan ke situasi lokal. Ya, bagaimana keadaan personal dari medical, bagaimana fasilitas daripada rumah sakit tersebut, dan juga tren daripada COVID pandemi ini. Kita harus cermat, kita harus melihat bagaimana situasi supaya kita tetap bisa memberikan pelayanan ke pasien yang normal, ya, tapi tidak membahayakan bagi pasien atau kita sendiri. Ya, itu kira-kira pesan dari saya. Terima kasih. Suara ibu. Belum keluar, Ban? Tolong. Suara. Ya. Oke. Terima kasih Dr. Berlian Suteja atas papernya maupun slide-nya yang cukup komprehensif dan menyatakan kira-kira apa alasan kita untuk melakukan webinar ini. Dan saya kira memang demikian adanya dan akan kita teruskan untuk menyingkat waktu kepada Dr. Reno Rudiman supaya nanti kita banyak dalam pertanyaan-pertanyaan sekaligus nanti terakhir. Ya. Jadi kita akan lanjut ke Dr. Reno Rudiman. Silakan Dr. Reno Rudiman. Baik, terima kasih Dr. Herawan. Juga terima kasih kepada PBI yang memberi penghormatan pada saya untuk sharing mengenai surgical smoke management. Dan senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia ini, walaupun ketemunya secara virtual, tapi ya saya sangat bahagia bisa berkumpul kembali. Oke, langsung saja kita bahas mengenai surgical smoke ya dalam era COVID-19 pandemic. Sebelumnya saya disclaimer nyatakan bahwa ini tidak ada sponsor ya, tidak disponsori oleh perusahaan apapun dan tidak ada conflict of interest. Oke, apa itu smoke? Smoke itu adalah suatu gas produksi dari pembakaran ya, yang berupa karbon. Jadi smoke ini adalah suatu partikulat gas yang beredar di udara sebagai akibat dari proses pyrolysis gitu ya. Dan khususnya apa itu surgical smoke? Nah, surgical smoke ini sering di jurnal-jurnal ilmiah dikatakan plume atau aerosol atau vapor gitu ya, uap gitu ya. Dan
Yang menghasilkan surgical smoke ini antara lain berbagai energy device yang bisa kita gunakan sehari-hari di pembedahan, misalnya electrocauter surgery, laser, harmonic scalpel, gitu ya. Semuanya tuh bisa memproduksi gas atau plume. Kita lihat, misalnya ini penggunaan cauter, akan timbul asap, dan asap ini cukup berbahaya. Dan asap ini terbuat dari, atau komposisinya 95% air atau uap, dan 5% cellular debris, di mana terdiri dari bahan-bahan kimia, darah, jaringan, virus, maupun bakteri. Bahayanya bagaimana? Bahayanya bisa mengiritasi mata, hidung, telinga, tenggorokan, juga menjadi sumber penularan infeksi. Dalam jangka panjang juga bisa merupakan karsinogenesis. Nah, bagaimana tinjauan ilmiah mengenai efek negatif dari surgical smoke ini? Ternyata dari suatu jurnal melaporkan bahwa lebih dari 500.000 tenaga kesehatan ini terpapar oleh surgical smoke setiap tahunnya. Dan surgical smoke ini ketika dianalisa ternyata mengandung lebih dari 150 bahan kimia yang berbahaya. Dan beberapa ahli mengestimasi bahwa jumlah surgical smoke yang diproduksi setiap harinya di suatu OR itu setara dengan 27 sampai 30 batang rokok gitu ya. Ya ini amazing karena selama ini saya mengaku diri saya non-smoker tapi ternyata diam-diam setiap harinya saya menghisap 27 batang rokok ini di OR. Nah, oke, COVID-19 tadi Dr. Barlian sudah juga membahas sedikit bahwa ini introduksinya, pokoknya ini biang keladinya kenapa kita membahas masalah ini adalah SARS-CoV-2 virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ya. Virus ini mempunyai ukuran 0,06 sampai 0,14 mikron dan ditemukan di nasofaring, saluran nafas atas dan bawah, kemudian di seluruh saluran cerna dari mulut sampai ke rektum. Juga virus ini ditemukan di darah, di empedu dan feses gitu ya. Tapi kalau di urin sama di spine tidak ditemukan. Ya, jadi masalah semakin ke sini kita semakin ketahui bahwa virus ini mempunyai berbagai modalitas cara transmisi ya. Jadi memang sangat menular. Nah, ini mengulang tadi guideline yang sudah dikemukakan oleh Dr. Barlian ini konsensus guideline dari Royal College of Edinburgh, Glasgow, Ireland dan England. Jadi kelompok Inggris saya ya. Nah, ini guideline yang paling pertama kali muncul. Pada waktu itu dikatakan laparoskopi sebaiknya tidak dilakukan. Kalaupun apendisitis, kolesistitis, konservatif saja, gitu ya. Endoskopi pun hanya emergency dan itu pun tidak ada terapeutik, ya, hanya diagnostik. Juga operasi itu hanya emergency. Emergency pun semua harus di screening COVID, gitu ya. Kemudian situasi kamar bedah operasi minimum staff. Jadi hanya sedikit staff ya sesedikit mungkin personal bedah yang masuk OR. Juga hentikan positive pressure ventilasi katanya. Rasionalisasinya adalah bila udara tidak beredar, tidak diberi pressure positif, maka virus pun diam gitu. Nah, kemudian APD atau PPE ini gunakan caranya semua dijelaskan dengan teliti, jadi itu guideline dari Inggris Raya. Bagaimana guideline dari Amerika dan Eropa non-Inggris ya, CITES ini PBEI-nya Amerika, hampir sama, jadi kurang lebih, tapi laparoskopi sudah mulai boleh diperkenalkan tapi memakai device filter. Juga energy use katanya diminimalkan. Tapi tetap semua pasien dianjurkan screening COVID. Juga konsultasi sebaiknya tidak face-to-face, kalau bisa secara virtual saja katanya.
Nah, sehubungan dengan itu, kita bahas mengenai pembedahan dan risikonya terhadap COVID-19. Jadi, surgical smoke ini diproduksi oleh berbagai energy device yang mengeluarkan asap yang berbahaya. Nah, di sini menariknya adalah sejumlah besar CO2 itu diinsuflasikan ke dalam laparoskopi, gitu ya. Jadi, laparoskopi sebetulnya theoretically lebih berbahaya dibandingkan open surgery, karena kalau open surgery udara yang beredar itu adalah udara atmosfer ruangan, gitu ya. Tapi kalau pada laparoskopi kita dengan sengaja memasukkan sejumlah besar CO2 gitu, sehingga potensial lebih berisiko, gitu ya. Walaupun tadi ada yang mengatakan bahwa kalau laparoskopi itu kan sirkulasinya tertutup, bisa lebih terkendali, gitu ya. Nanti kita diskusi lah soal ini mungkin kalau ada waktunya ya. Lalu rekomendasi Asia, rekomendasi ELSA, tadi Dr. Barlian sudah banyak sekali mengemukakan detail mengenai rekomendasi ELSA ini. Saya hanya akan fokus tentang rekomendasi hal-hal yang berhubungan dengan asap. Ya. Jadi energy device setelannya diminimalkan katanya supaya efek bakarannya itu tidak menimbulkan banyak asap. Juga hindari mendiseksi di tempat yang sama dalam jangka waktu lama. Gitu. Lalu suction lebih sering dan selalu bersihkan instrumen terhadap darah dan jaringan gitu, supaya asapnya pun minimal. Kemudian gunakan mesin filtrasi baik pasif maupun aktif. Kalau bisa sih betul-betul sistem smoke evakuasi yang baik ya, yang branded, yang dijual di pasaran gitu ya. Tapi tentunya ini mahal, nanti saya akan perlihatkan beberapa contoh. Tapi ELSA juga sadar bahwa tidak semua rumah sakit mampu menyediakan smoke evacuating system yang baik. Gitu. Jadi ada rekomendasi di ELSA itu yang mengatakan, kalau commercially available system tidak tersedia, baik karena harga atau masalah lisensi, gunakanlah selang drain dari trocar, ventilating port, ke suatu underwater seal, ya, suatu botol WSD gitu ya, yang mengandung cairan virusidal, misalnya Sidex, atau Dr. Erawan menggunakan betadine kalau tidak salah. Dr. Wanka dari Mitra Kelapa Gading menggunakan Biclin yang saya tahu. Jadi apapun untuk membunuh virus ya. Nah, filtrasi ini memang untuk mencegah penularan itu tidak semata-mata hanya smoke evacuation systemnya, tapi harus menyeluruh. Antara lain APD-nya juga harus lengkap, kemudian ruangan ventilasinya juga diatur gitu ya. Jadi semua itulah yang akan memotong rantai penularan. Kita lihat satu persatu. Nah, mengenai ruangan, ini ruangan dengan positive pressure. Jadi udara itu bersirkulasinya dari atas meja operasi mengalir ke samping ke dinding meja operasi dan dinding kamar operasi. Nah, pada awalnya intercollegiate guideline itu mengemukakan jangan pakai positive pressure gitu, udara biarkan diam supaya virus pun jadi diam gitu. Tapi berkembang kemudian guideline yang baru adalah justru gunakanlah positive pressure supaya virus dengan cepat dihisap ke pembuangan gitu ya. Kita pun bisa nanti diskusi soal ini mana yang lebih betul gitu ya. Lalu APD tentu lengkap, menggunakan hazmat suit yang tidak tembus air, menggunakan masker N95, goggle, face shield, double gloving, apron, shoe cover, itu semua dipakai. Dan tidak ada salahnya untuk bila Anda berada di lokasi yang zona merah atau zona kuning, lebih baik anggap semua pasien positif COVID gitu ya, sehingga kita lebih prepare. Kalau tersedia juga bisa pakai PAPR. Nah, ini power air purifying respirator, dan tentunya ini memang mahal nih masker ini. Kalau impor itu bisa 20-30 juta, tapi ini saya pakai PAPR lokal nih, buatan Bandung nih, kerjasama ITB, UNPAD, dan IPTN. Kami di Bandung mengembangkan ini, lumayan cukup nyaman dan sama sekali
kacanya tuh tidak berembun, sirkulasi enak karena ada fan, ada UV, ada N95 di snorkel di atasnya itu. Jadi cukup nyaman bila tersedia alatnya. Lalu sekarang mengenai evakuasi smoke-nya selama open surgery bagaimana? Nah, dilihat di sini contohnya adalah seperti ini, langsung disuction. Tapi kelihatannya ini kurang efektif ya, masih banyak asap yang tidak terhisap. Ya, mungkin juga ini asisten saya kurang berani masuk suction-nya lebih ke dalam gitu ya, ini asisten masih muda. Kemudian ada device komersial sudah didesain untuk itu. Jadi ini counter tip-nya itu sudah memang bersatu dengan suctioning device ya, ini Valiled Pencil diproduksi oleh Covidien. Tapi saya juga belum pernah lihat fisiknya nih di Indonesia apa ada atau tidak, belum tahu saya. Kemudian kompetitornya Ethicon membuat Megadyne System. Ini prinsipnya kurang lebih sama. Ini filtrasi aktif dari counter langsung disuction dan masuk ke mesin filtrasi aktif ya. Salah satu pesaing lagi yang diproduksi oleh Erbe nih. Erbe kelihatannya cukup canggih juga. Smoke evacuation pencils. You can cut and coagulate while simultaneously evacuating the resulting smoke. Direct capture using a smoke evacuation pencil placed just a few millimeters above the source is extremely efficient. This always gives you a good view of the surgical field and of the surgical site itself. The bi-turbo technology of the IES-3 ensures fast evacuation without any delay. Due to enhanced noise insulation, the IES-3 system is also noticeably quieter. Ya, nah itu kan mahal. Elsa pun merekomendasikan kalau itu memang terlalu mahal, gunakanlah DIY teknik, ya, DIY, do it yourself ya. Saya dapat sharing ini dari Dr. Erawan. Dr. Erawan menggunakan tip suction dan tip counter ini disatukan kelihatannya oleh Steristripe ya untuk mempertahankan sterilitas nih. Jadi ini smoke evacuator dengan kearifan lokal ya Dr. Erawan. Tapi cukup praktis, cukup mudah dan aman ya. Saya kira kita bisa tiru semuanya nih. Kemudian bagaimana untuk laparoskopi? Untuk laparoskopi ada juga device komersial yang namanya Rapid Vac buatan Covidien. Jadi prinsipnya udara dari peritoneum ini dikeluarkan lewat trokar, lewat sirkulasi tertutup ke mesin ini. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau yang ini adalah pasif ini sifatnya. Di sini tube lewat suatu filter, kemudian masuk ke dalam suatu botol gitu ya, botol suction gitu ya. Dan ini memang menggunakan biasanya dicampur dengan bahan tadi ya, bahan virusidal gitu di tabungnya. Nah, dari sini kita lihat ini lebih murah, ini filtrasi pasif ya. Dan ini juga Dr. Erawan membagikan sharing videonya mengenai sistem ini. DIY juga, do it yourself smoke evacuation system, seperti ini. Ini dari set, dan disambung dengan konektor dari pipa dari tube ini, kemudian disambung lagi dengan pipa besar ke arah filter. Nanti filter akan masuk ke dalam nasogastrik tube dan akan terus terendam dengan cairan desinfektan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai smoke management di OR ini. Sebagai summary bahwa lebih dari 500.000 tenaga kesehatan ini terpapar oleh surgical smoke setiap tahunnya. Dan surgical smoke ini sangat berbahaya dan potensial menularkan COVID-19, sehingga pengelolaan asap di kamar bedah ini sangat penting ya. Dan approach-nya untuk mencegah penularan tentu selain smoke evacuation juga menggunakan APD yang proper dan appropriate,
juga mengatur ventilasi ruangan OR yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mungkin mohon maaf. Saya terbuka untuk pertanyaan atau diskusi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih Dr. Reno yang sudah membawakan segalanya dengan komprehensif dan cukup jelas, terutama mengenai aerosol management. Dan saya kira memang di kita bisa dimodifikasi dengan hal-hal yang praktis tetapi murah begitu, saya kira. Sama juga seperti kita semua, seperti Dr. Barlian juga, saya dan Dr. Reno, saya kira yang paling penting adalah kita melakukan sesuatu yang disesuaikan dengan masalah keuangan atau masalah mahal atau murahnya. Saya kira kalau lebih murah tapi praktis ya, kenapa tidak gitu loh. Oke, jadi untuk pertanyaan mungkin dikumpulkan dulu saja. Nanti kita akan mulai pada setelah. Kenapa Dr. Barlian? Di Q&A nanti dijawab seluruhnya. Oh ya, oke. Jadi di sini nanti bisa saja nanti mengenai atau mau langsung saja sekarang. Ditulis saja dulu, Pak. Ya, tulis dulu. Ya, tulis saja dulu. Seperti di sini sudah tertulis. Ada dari banyak, ada Dr. Ruanka, Dr. siapa, Dr. Deden. Ya. Saya kira nanti saja dulu ya. Ya. Mute. Suara, Wan, suara. Oke, kedengeran? Ya. Oke, jadi now we start to Professor Wayne Huang. The time is yours because you are the last speaker, and I hope that you can share to us your knowledge and what your activity in Taiwan. Okay, please, the time is yours, Professor Wayne. Your sound. Okay, you can hear me? Okay. Thank you. Bye. Okay, so you can see the slide? Yeah. Okay, so thank you, Dr. Barlian, Dr. Erawan, for inviting me. It's a great honor again, as always. So I'm going to talk on the COVID-19 situation a little bit in Taiwan, and some of the ways that we are continuing to teach and to have a learning experience for Taiwanese and overseas surgeons. Okay. So the situation of the COVID-19 in Taiwan is in Taiwan we have a much smaller population, 23 million, and our distance to China is very close. And so we had our first case in, I think, early January, and at the time, as one of the earliest country in the world to have, other than China, to have COVID-19 case, and we are predicted to be a disastrous situation in Taiwan. However, until today, we have 446 total case, and the total death in Taiwan is 7 case. So a lot of people are wondering how can Taiwan have such a low number. And it's, this is a situation in Taiwan now. All the schools are open. We have like a sporting event, like a regular. However, so far we don't allow audience. So it's the reason for success, I think, is because we have a really tough experience in SARS in 2003, 17 years ago. And at that time, we have 668 cases
However, the mortality rate was very high, almost 30%. So but luckily the case, and then at the time, we have 151,000 people were quarantined. So it was really a chaotic and really a terrible experience in Taiwan. And so in order to avoid the terrible experience again, our government formed a command center, and we have been preparing for a similar outbreak because we think that there must be if it can happen once, it must happen again. So obviously 17 years later, this COVID-19 became the worst situation for the history of our country or of the world. So however, we have been preparing for this outbreak from a national point of view, and we prepare a lot of negative pressure rooms in the country. We have, I think, 1,100 total negative pressure rooms in the hospitals, and we have all the supplies like face mask or protective gear. We have been preparing for a long time. So that's this brief situation of Taiwan. So now our hospitals, we have everyday elective case is like almost normal because we have almost, I think, less than 3 cases in the last 30, 40 days, really low number. And so however, in a lot of countries, there are very few elective cases. And even if there are elective cases, you have to wear all this protective gear. You take a lot of time to go from one case to the next. You are very hot. You cannot breathe very properly because your N95 mask. So you try to finish it. So for the residents, it's bad news because they don't get to practice as much. So how to maintain progress when there are no cases for the residents? So this is athletes. They have no race, but they need to try to maintain the feeling of a race. And I think surgeons were a little bit like athletes. So we need to find some ways to do simulation, to have training in our. Sometimes we're in quarantine, so there are many ways that many content over the internet like YouTube. But however, you need or some channels. So web search is a channel that is created by Earcat. So it's websearch.com, and it has a lot of nice content that you can categorize into different topics. So you can browse. You can watch the content, and I think as a society, it's a good source of videos that you can use. You can make the residents learn from this, and then you can do online testing for them, and then you can kind of monitor their progress by this content. So in different topics and a lot of surgical videos. So there is a lot of active users over the world now, one of the largest. And also social media is also an important way. So like SAGES, they have a Facebook group for HPV. For foregut surgery, they have another group. For endoscopy, they have another group. And this is another hernia group, IHC. This they use. You can ask questions. What would you do? Post video images of the patient and ask questions. And also in Earcat, we have also live transmission of our courses. So I think just last week we finished a 4-day course, and almost every day there are 3-4 hours of lectures that are now free online from our Facebook. So it's also very nice
content that is very useful for residents. So, for example, and also we use it for Chinese people. We have to use WeChat. So we do also webinars from our hospital, and this is in Chinese. But on the right side is the number of people who watched. So it's 3,000 to 5,000 people who are watching in China. A lot of questions can be asked. And so social media is a nice way, and some articles have published that saying that it can promote learning, improve knowledge, attitude, and skill. So it's a good way to interact between the learner and the teacher. But this is all you cannot learn just from watching. You need to train with some simulation. And this is another review paper that simulation has a good way to train, and it almost can be equally as effective for patient-based training. So I think this is maybe something that we can think about for our students who don't have real patients to practice on, and so it could be a good way. And we can, you can divide into different sections: laparoscopic, endoscopy, percutaneous intervention, microscopy. These are some things that surgeons need to learn. And this is a setup that potentially you can do in your institution. This is what we have in EarCat for simple suturing. So it's a table just with some suction cup and holder, needle and instrument holder with a camcorder connected to a monitor that you can buy anywhere, and you can have a lot of things that you can ask your residents to do, like a cutting circle, camera navigation. So the camera navigation is a validated test that can also be can be used to test the skill of the students. So like you can make the task more and more difficult, pick up with one hand and transfer to the other hand, and then so on. Also some creative ways to train, painting, paper folding. In this origami, folding a paper is very difficult, and I think this is popularized by Japanese society. They are now really keen on training using paper folding, and they can, it's only paper folding a airplane, or this is you can see the skill of this surgeon is from the movement. It's very, very skillful, because all this movement is quite difficult to make. So for this surgeon, obviously, if he is to operate on the real patient, he can be very delicate, very with very smooth movements of the instruments. So he's trying to make a paper crane. So I will just show to the end that in less than 4 minutes, he was able to create a paper crane. So this is something that we can do, and there's teaching videos on YouTube. So also endoscopy, you can train with a simple, material, like to transfer the peg from one pin from right side to the left side and back. So it's not very easy, but it's also good training. Also for puncture of the needle, you can also train with a very simple setup. This is another workshop that we did, ultrasound scan in January. So you can see we just put a jello, and in the bottom we put some tomatoes. So small tomato, and you can use ablation, use a needle to try freehand ablation of the target.
So this is we have a lot of surgeons, and of course training box you can use for suturing. So I will skip this part because there's many suturing skills that you can do, and I have a YouTube link. You can take a picture, and this is you can go to all the suture exercises that you can have the residents do. Okay. So, and this is also a very good model of bleeding control. So it's a colon of a pig, and we tie off both ends, and we connect it to an IV bag that you can hang it from high up, and so the IV bag, of course, it's just regular water with some dye, red dye. And so when you make hole, it will look like it's a bleeding aorta or something. And you can practice bleeding control. So this is a very nice way to practice suturing of bleeding. So, and this very we did this workshop 2 weeks ago. It's very successful. Okay. So, okay. So you see the pressure is very good. You can create some tension for the trainee. Okay. And also, if you don't know Indonesia, you have very good mango, like Taiwan. So just a mango, the good way to to practice dissection. So you want to make the flap thin, but not puncture the flap. You can, but also not too thick. You don't want to leave a lot of mangoed fruits on the skin. And then after that, you can just practice suturing. It's a very difficult suturing. So you can see suture the flap back. So, at the end, it can be, you can practice right hand and left hand suturing. So this can be quite a difficult task. Okay, so anyway, at the end, it can become like this, and it's a very good practice. Of course, you can eat it at the end, okay? And just some other things that you can do, just suturing of just the stomach of a pig you can buy from the market, and then you can practice all the skills of either closure of a gastrostomy or gastrojejunostomy. So I will skip that. So this is a workshop we did in January. So in January, still there's no COVID-19, like early January situation in Taiwan. So all the students, they are not wearing masks. We have 60 students at one time. And so this is a workshop that I talked about, lab ultrasound. So this is all surgical residents. We teach them ultrasound and also endoscopy. So this is all at the same time. And okay. And also teach them a lot of good models to teach them for endoscopy procedures. So this was in January. However, during the pandemic, it's difficult to do this because the safety of the trainee is most important. You don't want to risk their safety just because you want to learn. So we asked them the travel history, their if they have any symptoms. If they do, they need to be more careful. And when they are in the facility, they need to keep social distancing. And also we give them an alcohol bottle. And all the lectures are, you need to, at all times you wear a mask. So you can see the seats, they cannot sit next to each other. They have a seat empty between them.
And when you're eating or lunch, you need to take off the mask, but we have the plastic screen so it's you keep a distance. Okay, so this is during what we still have a workshop. This is in May, and everyone wear a mask. And in June, because we have very few cases, so this is last week another workshop, and we don't need to wear a mask at this time. And this is this workshop last week was over the internet. So you can, if you go to the Facebook page, EARCAT Taiwan, then you can see all the content, and there's a lot of content that can be used. So how to continue learning in the new era, I think you need to utilize web-based learning like we're doing now, online videos or social media. We also need to have a structured simulation program for our trainees. If the situation is improving, we can have small-scale workshops with all the precautious measures according to your government. And we can also think about skill acquisition through online mentoring. If they don't have mentor to look at them, so we can organize a committee of experts, and we can examine the videos of the trainees, so that then they need to submit regularly a video so we can evaluate them. So skill, knowledge testing and certification can be done this way through online. So, if the situation drags on for another 6 months or 1 year, we cannot delay the certification of the residents. So we need to think about something. And this probably needs collaboration on the national and probably international level. And, the road is, the end may be not clear, the road is long and lonely, and however, if we can do it together, we can go through this together. So thank you very much for the opportunity for this talk. Videonya ada di kita. Oh, yeah. Okay, thank you very much, Professor Wayne. Yes, thank you. Thank you. Very nice presentation, and then we know how you make the resident or the surgeons, the young surgeons there in Taiwan. I hope that someday, or not in the long time, we from the Indonesian Society of Indo-Laparoscopic Surgeons, we would like to make some kind of agreement or a very good communication or training program for our surgeons, for our young surgeons in your IRCAT of Taiwan. So I think we hope that we can build it for the young surgeon, Indonesian young surgeons, to go there, and we make some good relationship between Indonesia and Taiwan. That's Professor Wayne. Yes. I think last year I invited Dr. Balian to Taiwan for a meeting, and I think in the future we need to invite experts like you and Dr. Balian and others to Taiwan to share experience, and then we can learn from each other. So, however, this was my plan, but it was disrupted by the pandemic. Yeah. That's why maybe I and Barlian from the Indonesian Society will try to continue this good relationship between Indonesian Society with IRCAT. Then it's very good also that still you are the president of IRCAT in Taiwan. Yes. Okay. And I also became the board member of Taiwan Association of Endoscopy Society. So, and I will become the committee member of the education committee. So I think we also from a society.
di mute, bisa ngomong. Collaboration more. Oh, congratulations, Bain. Congratulations. Oke, Wan, mungkin sekarang kita masukin video yang itu dari Olympus ya. Boleh. Sambil Silahkan. nanti New lihat yang pertanyaan-pertanyaan biar nanti masuk ke sana. Ya, nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan yang kita nggak mungkin memberikan ya, nanti semua pertanyaan. Bisa per email aja dijawab. Oke, video masuk. Ya, setelah Olympus ini. Oke. Ambil alih ya. Ini saya stop share ya. Oke. Satu lagi, Wan. Satu lagi. Oke. Jadi ada 2 video klip. Oh, ada satu lagi. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai alat-alat ini, silakan untuk menghubungi call center ini. Ya, bisa dicatat, bisa di foto. Itu ada call center dari Olympus yang sekarang oleh Tawada di distribusinya. Oke, Dr. Herawan, saya serahkan kembali mungkin untuk Q&A. Oke. Jadi terima kasih untuk Olympus yang sudah membantu terlaksananya ini di samping tentu Gading Fluid sendiri. Dan untuk pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, cuma nanti saya akan pilih aja ya. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah mengenai ada pertanyaan dari Darwanka ini pakai snorkel bisa bicara atau tidak, ini untuk dokter, untuk semuanya. Tapi saya bisa sampaikan karena saya pernah juga pakai snorkel itu bisa bicara, tapi pasti tidak begitu jelas. Saya kira itu aja. Kemudian satu lagi dari Dr. Sumaryono.
mohon info kira-kira berapa persen risiko aerosol airborne pada laparoskopi. Ini untuk semua panelis. Dr. Baldian dulu. Ya, jadi itu pernah dihitung bahwa aerosol cukup banyak bisa timbul pada satu operasi, ya. Nah, tergantung uap yang dibentuk. Artinya, kalau kita menggunakan banyak pakai diatermi, pakai laser dan lain-lain, dengan sendirinya mempunyai risiko yang lebih tinggi kalau kita tidak safe mengevakuasinya. Nah, tadi yang udah ditunjukin, memang ada yang komersial, itu safe 100% mengevakuasi. Ya. Tapi, tetap saja setelah dievakuasi, waktu kita pencabutan trokar, kalau kita tidak hati-hati, masih ada risiko. Jadi APD sangat-sangat penting harus kita gunakan. APD level 3. Ya. Jelas kira-kira, Man? Oke. Ya, jelas. Oke, mungkin Dr. Reno bisa tambahkan? Ya, jadi sebetulnya sampai yang kita belum ketahui coronavirus ini gitu ya, yang semua rekomendasi ini banyak yang berdasarkan teoritis saja gitu ya, teoritis berbahaya, maka kita lebih baik mencegah daripada membiarkan kemudian penularan. Terima kasih. Jadi tulisnya email kedua langsung sekarang. Kita terima kasih atas kontribusinya. Ada data for your contribution, ya. Nanti dikirimin yang harus kita lakukan seperti karantina, lebih baik melindungi diri gitu, melindungi diri jangan sampai kita terpapar oleh virus tersebut. Oke. Satu lagi mengenai ada pertanyaan dari Dr. Dis. Reno, apakah virus bisa menular lewat kulit karena memakai baju hazmat yang tidak tembus air saat operasi? Kedengeran nggak? Nah, begitu. Jadi jawaban ya belum tahu karakter. Suaranya nggak jelas. Ya, mudah-mudahan sekarang lebih jelas. Ya, bagus. Ya, okay. Jadi ya masih banyak karakter virus yang belum kita. Tapi yang data terakhir ada laporan yang mengatakan bahwa virus tersebut bisa hidup di dunia luar sampai 72 jam gitu ya. Sampai akhirnya dia infectious follower 72 jam. Untuk itulah makanya kita perlu lain gitu. Kenapa kita memakai hazmat suit yang tidak tembus air? Tujuannya adalah bahwa virus tersebut hanya menempel hazmat, tidak menempel di tubuh, kemudian disingkirkan dari kita, dibuka di tempat luar dari kamarnya, supaya virus tersebut tetap di situ. Bisa menularkan gitu. Ya. Oke, baik. Satu yang lain adalah ada pertanyaan dari Dr. Sukasini Made. Untuk Dr. Reno, apakah perlu kita membuat kamar operasi yang bertekanan negatif untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19? Demikian. Halo? Halo? Dr. Reno? Apakah kita perlu membuat kamar operasi yang bertekanan negatif? Ya, boleh saya jawab dulu, Dr. Herawan? Ya. Perlian. Ya, jadi memang, Dr. Reno udah ada. Ya, silakan Dr. Reno. Maaf, internetnya down. Sekarang bisa jelas? Ya, oke. Jadi memang di rekomendasi LSAT pun disebutkan bahwa bila ada ruangan operasi dengan tekanan negatif itu dianjurkan.
Tapi yang penting ini juga sekaligus menjawab ada pertanyaan lain. Tadi saya baca, apakah lebih baik positive pressure atau negative pressure di OR untuk kita. Nah, yang penting kita mengerti sirkulasi udara di tempat kita bekerja gitu. Baik tekanan positif maupun negatif, kita bisa tahu kalau terjadi smoke itu mengalirnya kemana gitu. Dan prevensi penularan dilakukan dengan melihat aliran udara tersebut gitu. Jadi alur pasien ketika masuk dan keluar dari kamar bedah gitu ya, itu memperhatikan alur udara tekanan tersebut. Jadi kalau tekanan negatif artinya misalkan di sudut ruangan dia tekanan negatif, maka disitulah mungkin tempat yang aman untuk alur pasien gitu. Jadi yang penting kita mengerti fisiologi aliran udara di OR, apakah positif atau negatif, dan kita melakukan strategi menyesuaikan dengan aliran udara tersebut untuk menghindari penularan. Ya. Itu Baik, terima kasih. Jadi nanti untuk pertanyaan lain mungkin bisa di email atau langsung kepada melalui Mbak Linda, nanti kita akan jawab. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang cukup penting saya kira. Ada beberapa, tapi ini secara lisan kepada saya, saya tanyakan kepada Dr. Reno maupun Dr. Barlian, bagaimana dengan keamanan dari safety daripada sekarang dengan laparoskopi memakai aerosol management dengan open, mana yang lebih safe gitu. Sekarang apakah laparoskopi atau open? Karena laparoskopi kan kita sudah pakai aerosol management. Silakan Dr. Reno dulu, nanti Dr. Barlian. Ya, baik. Pada mulanya memang guideline mengatakan laparoskopi stop dulu, karena kita belum tahu mekanisme apa yang terjadi. Gitu. Dan laparoskopi itu ditakutkan karena kita menginsuflasi CO2 dalam jumlah yang banyak. Gitu ya. Tapi belakangan setelah diteliti dengan manajemen udara yang baik, gitu ya, ternyata laparoskopi kelihatannya lebih aman dari open surgery. Gitu. Karena sirkulasinya lebih tertutup, lebih terkendali. Gitu. Ya. Nah, tentu tetap memperhatikan ketika cabut trokar juga udaranya harus yakin udah tersedot dulu, tidak ada udara tersisa di abdomen baru cabut trokar gitu. Jadi memang tapi memang belum pernah ada studi yang membandingkan infection rate antara laparoskopi dan open pada COVID ini, belum ada studi itu. Tapi secara teoritis laparoskopi lebih aman karena sirkulasinya tertutup. Baik. Jadi kalau nanti mau mengeluarkan spesimen juga tentunya kondisi CO2 di dalam tubuh harus sudah kosong dulu ya. Betul. Kosongan dulu. Ada tambahan dari Dr. Barlian? Ya, saya kira yang penting adalah bukan soal open atau laparoskopi, dua-duanya sama, ada risiko. Ya, dan pada open itu risikonya kadang-kadang kita abaikan karena terbuka, tidak terlihat smoke-nya, ya, padahal itu sama banyaknya, ya, sama laparoskopi. Jadi mesti ada suction unit di situ, satu nempel dengan instrumen counternya, satu di pinggirnya. Jadi ada dua. Karena yang dari instrumen yang nempel dengan pakai suction itu tidak menghisap seluruhnya. Seringkali dari pinggir masih keluar. Jadi mesti ada dua suction lah. Ya, kalau itu bisa dicapai sama bagusnya. Ya, dan kedua adalah penting operasi macam apa yang Anda lebih merasa yakin, sehingga itu bisa lebih cepat dilaksanakan, risikonya lebih sedikit. Itu aja. Baik, jadi anjurannya Dr. Barlian adalah dengan dua suction ya, lebih mungkin aman ya. Ya. Ya, baik. So, is there Professor Wayne still here? No, udah lepas ya, udah pulang. Oke, ya udah. Oke, jadi kalau gitu saya kira mungkin ada tambahan lagi dari panelis, ada apa hal-hal tertentu? Nah, nanti download itu file itu bisa di-download ya, file semua. Nah, dengan ada linknya nanti. Ya. Bisa di-download oleh siapapun di situ yang ikut. Nah, oke, ini tolong dicatat untuk download yang webinar hari ini. Bisa kedengar? Ya.
Oke, ya. Bisa dilihat ya di situ materi webinar, pada linknya terlihat di situ di layar. Oke. Yang kedua, mungkin kalau ada saran dan masukan, mohon ditujukan kepada Linda untuk kita mempersiapkan rekomendasi dari PBI dalam waktu dekat. Ya, tolong disiapkan dimasukkan secepatnya pada kita. Itu baik. Sangat penting. Jadi selanjutnya kalau gitu kita sudah bisa ke kesimpulan ya. Ya, baik. Ya, jadi baiklah para ahli bedah dari seluruh Indonesia yang ada di webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya sehingga kemarin juga dari sejak dibuka adanya webinar ini dalam waktu 2 hari, kurang dari 2 hari, sudah sampai 500 dari semua peserta dari Indonesia. Terima kasih. Dan sekarang mengenai saya kira sebagai moderator saya memberikan kesimpulan atau akhir bahwa ternyata aerosol management ini cukup aman untuk mengeliminir aerosol. Untuk menghilangkan sama sekali saya kira sulit. Tetapi paling tidak mencoba untuk mengeliminasi surgical smoke atau plum ataupun aerosol. Yang sehingga kita bisa lakukan dengan harga yang relatif murah seperti yang tadi dilihat pada slide atau video klip dokter yang ditayangkan oleh Dr. Reno. Dan satu lagi adalah menurut kita ada dari PBI, memang ini belum rekomendasi, tetapi ini baru satu pendahuluan bahwa setelah masa COVID ini selesai, kita mungkin menganjurkan agar pemakaian aerosol management tetap dipakai walaupun era COVID sudah selesai. Begitu ya, Dr. Barlian? Ya, betul. Nanti yang resminya kita keluarkan dalam waktu seminggu atau 10 hari. Ya, makanya nanti itu kita akan susulkan rekomendasinya. Kemudian sementara ini karena seperti tadi disampaikan, kalau dengan open kita juga tetap akan banyak suatu plum atau aerosol. Kecuali kalau yang saya pernah lihat itu ada pakai dome. Dome itu kayak semacam ruangan di dalam plastik atau semacam kubah plastik yang gasnya itu tidak akan bisa keluar dan tangan kita masuk seperti hals. Jadi itu mungkin aman untuk open. Tapi sementara ini mungkin beberapa pendapat dari luar maupun dari PBI yang sudah melakukan itu kelihatannya lebih aman kita dengan laparoskopi memakai aerosol management. Dan toh relatif murah untuk dibuat. Kemudian selanjutnya adalah direncanakan untuk dibuat webinar yang akan datang dari PBI dengan topik yang berbeda. Nanti akan kita atur kembali kapan waktunya akan diberitahukan. Dan mungkin kita harapkan atau saya mengharapkan supaya nanti ada pembicara yang muda-muda, yang sharing pengalaman supaya memberikan sesuatu di daerah atau bagaimana caranya dari daerah, silahkan untuk ini. Dan terakhir adalah bahwa untuk rekomendasi daripada PBI untuk mengenai masalah laparoskopik di dalam era COVID ini, termasuk mengenai masalah aerosol management, saya kira akan kita keluarkan rekomendasi dalam waktu tidak terlalu lama. Nanti akan dikeluarkan oleh pengurus PBI, di situ nanti oleh saya, oleh Dr. Barlian, Dr. Reno, dan lain-lain para pengurus. Saya kira demikian Dr. Barlian, Dr. Reno, dan para peserta sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin sampai ketemu pada webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.